Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi mengenai perekonomian terbuka. Langsung saja mari kita tonton dan simak. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama ada Agusti Alia Puspita, yang kedua ada Ginanjar Asyari, yang ketiga ada Gladys Finalia, yang keempat ada Khairuddin, dan yang kelima ada Syafa Cikita Putri. Pengertian perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka merupakan sistem ekonomi di mana suatu negara terlibat secara aktif dalam perdagangan internasional, aliran modal, dan pertukaran tenaga kerja dengan negara lain. Dalam perekonomian terbuka ini, batas-batas ekonomi suatu negara tidak bersifat tertutup, sehingga memungkinkan barang, jasa, investasi, dan modal mengalir melintas perbatasan. Perekonomian terbuka terbagi menjadi 3 sektor, yaitu perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, dan perekonomian 4 sektor. Yang pertama yaitu perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor juga disebut perekonomian tertutup sederhana atau Keynesian sederhana. Perekonomian 2 sektor terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, di mana sektor rumah tangga mendapatkan pendapatan faktor-faktor produksi berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan laba dari perusahaan. Lalu, rumah tangga membutuhkan konsumsi rumah tangga yang dibeli dari perusahaan. Pada perekonomian 2 sektor ini tidak ada sektor pemerintah, artinya belum ada beban pajak, sehingga nilai pendapatan disposable sama dengan pendapatan nasional. Yang kedua yaitu perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor terdiri dari sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor rumah tangga. Sektor pemerintah menimbulkan 3 jenis aliran baru, yaitu pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah, pengeluaran pemerintah ke sektor perusahaan atas pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan, dan pengeluaran pemerintah ke sektor rumah tangga dalam bentuk gaji atau upah, di mana aliran ini juga merupakan pendapatan bagi sektor rumah tangga. Yang ketiga yaitu perekonomian 4 sektor. Ekonomi 4 sektor disebut juga ekonomi terbuka karena telah dilaksanakan perdagangan ke luar negeri. Nah, perekonomian 4 sektor ini terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Dalam sektor ini terdapat aliran baru berupa ekspor dan impor ke luar negeri. Sektor rumah tangga. Rumah tangga adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Peranan rumah tangga konsumen ada 2. Yang pertama yaitu rumah tangga yang berperan sebagai pemasok faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk kegiatan produksi. Yang kedua yaitu rumah tangga yang berperan sebagai pemakai atau konsumen dari barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pendapatan rumah tangga diperoleh dari sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya ke perusahaan. Yang kedua yaitu upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga yaitu bunga. Bunga yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari perusahaan karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang keempat yaitu laba. Laba yaitu balas jasa yang diterima
rumah tangga dari rumah tangga produsen karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba. Fungsi konsumsi. Dalam perekonomian terbuka, konsumsi rumah tangga terdiri dari pengeluaran atas barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan pengeluaran atas barang dan jasa impor. Fungsi konsumsi dalam perekonomian terbuka menunjukkan hubungan antara pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pendapatan nasional dan variabel lainnya seperti pajak, suku bunga, dan kondisi perdagangan internasional. Dalam perekonomian terbuka, konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti aliran modal, nilai tukar, dan ekspor-impor. Perusahaan atau produsen merupakan badan usaha yang menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Perusahaan bisa dimiliki oleh pemerintah atau negara, swasta, perseorangan, ataupun milik bersama. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi yang pertama yaitu sebagai produsen, dengan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga, keluarga, pemerintah, bahkan masyarakat luar negeri. Yang kedua yaitu distributor, sebagai mata rantai penyaluran barang dalam rangka melayani konsumen agar barang yang dibutuhkan sampai pada konsumen tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, tepat kuantitas, dan tepat kualitas, sehingga barang yang dibutuhkan masyarakat dengan mudah dapat diperoleh. Yang ketiga yaitu agen pembangunan. Kegiatan perusahaan sebagai agen pembangunan ditunjukkan untuk meningkatkan produksi melalui penelitian dan pengembangan. Yang selanjutnya yaitu pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu peranan pemerintah sebagai pengatur. Pengaturan kegiatan ekonomi oleh pemerintah dapat ditempuh melalui peraturan dan perundang-undangan disertai berbagai tindakan nyata. Yang kedua yaitu peranan pemerintah sebagai pengontrol. Sebagai pengontrol kegiatan ekonomi, pemerintah mempunyai bank sentral yang berfungsi mengawasi lalu lintas keuangan, antara lain jumlah uang yang beredar, tinggi rendahnya suku bunga, lalu lintas kredit, dan sebagainya. Pemerintah juga satu-satunya yang mempunyai hak untuk mencetak uang serta mengedarkannya di masyarakat. Yang ketiga yaitu peranan pemerintah sebagai penguasa. Pemerintah memiliki alat pemaksa bagi terselenggaranya ketertiban di dalam masyarakat, yaitu polisi. Pemerintah memiliki alat peradilan bagi terselenggaranya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu peranan pemerintah sebagai konsumen. Untuk menjalankan tugasnya, pemerintah memerlukan berbagai macam barang dan jasa. Misalnya, untuk kegiatan administrasi, diperlukan peralatan kantor dan alat-alat tulis. Yang kelima yaitu peranan pemerintah sebagai produsen. Pemerintah dapat bertindak sebagai produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak. Yang keenam yaitu pemerintah bertindak sebagai investor. Artinya penanam modal baik seluruhnya atau sebagian daripada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ekspor dan impor. Ekspor merupakan pengeluaran otonomi, yakni nilainya tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Namun semakin tinggi ekspor, maka pendapatan nasional juga akan semakin tinggi. Artinya pendapatan nasional yang tinggi belum tentu meningkatkan jumlah ekspor. Apabila nilai ekspor lebih besar daripada impor, maka neraca perdagangan surplus. Sedangkan apabila ekspor kurang dari impor, maka neraca perdagangan akan defisit. Yang kedua yaitu impor. Impor adalah pembelian barang dan jasa dari luar negeri. Impor akan menurunkan pendapatan nasional karena turunnya devisa negara.
Model Mandel-Fleming. Model Mandel-Fleming adalah kerangka analitis dalam ekonomi makro yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sektor eksternal seperti neraca pembayaran dalam konteks ekonomi terbuka. Model ini merupakan pengembangan dari model IS dan LM dalam ekonomi tertutup, dengan tambahan dimensi eksternal melalui keseimbangan neraca pembayaran. Model ini dinamai dari dua ekonom, yaitu Robert Mandel dan Marcus Fleming. Mandel-Fleming memberikan wawasan penting tentang pilihan kebijakan makroekonomi dalam ekonomi global. Meskipun asumsi dasarnya sering disederhanakan, model ini tetap menjadi dasar dalam studi ekonomi makro terbuka dan pembuatan kebijakan ekonomi. Perekonomian terbuka dengan nilai tukar mengambang dan fixed. Pada sistem nilai tukar mengambang, nilai tukar ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Sedangkan dalam nilai tukar tetap, nilai tukar mata uang dijaga pada tingkat tertentu oleh bank sentral melalui intervensi di pasar falas. Ciri-ciri perekonomian terbuka dengan nilai tukar mengambang yaitu tidak ada intervensi pemerintah, responsif terhadap faktor ekonomi, fleksibilitas alat kebijakan. Sedangkan ciri-ciri perekonomian terbuka dengan nilai tukar tetap yaitu intervensi aktif, stabilitas nilai tukar, keterbatasan kebijakan moneter. Yang selanjutnya yaitu perekonomian terbuka dengan suku bunga diferensial. Suku bunga diferensial adalah selisih antara suku bunga domestik, misalnya di Indonesia, dan suku bunga internasional, misalnya di Amerika Serikat. Selisih ini mempengaruhi yang pertama aliran modal. Investor cenderung memindahkan dana ke negara yang menawarkan suku bunganya yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Yang kedua yaitu nilai tukar. Perubahan aliran modal akibat perbedaan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang asing sehingga mempengaruhi nilai tukar. Suku bunga diferensial ini merupakan faktor penting dalam perekonomian terbuka karena mempengaruhi aliran modal internasional, nilai tukar mata uang, dan keseimbangan ekonomi makro, termasuk neraca pembayaran dan daya saing internasional. Dalam praktiknya, negara-negara perlu menyeimbangkan kebijakan suku bunga dengan stabilitas nilai tukar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi untuk menjaga keseimbangan ekonomi domestik di tengah dinamika ekonomi global. Sekian video materi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.